Innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memeliharakannya dan menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada kajian pagi hari ini kita melanjutkan tema 3 jalan meraih derajat tinggi di sisi Allah. Pada bagian yang pertama telah kita bahas jalan bersabar atas hal-hal yang tidak disukai. Kemudian pada bahasan yang kedua kita telah mendalami jalan memperbanyak melalui amal soleh, meningkatkan derajat melalui amal-amal soleh. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan mendalami jalan yang kedua, yaitu jalan taubat dan istighfar. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah dipijit ya Bu. Dia kan kemarin katanya katanya dia lagi rumah. Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan di antaranya dalam surat Hud tentang karunia besar yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya dengan amalan istighfar dan taubat. Di antaranya dalam surat Hud ayat 3, Allah SWT berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Bacaan yang bisa diambil atau dilakukan dengan seruan Allah, hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat padanya, adalah bacaan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampunanmu dan aku bertobat kepadanya. Kemudian Allah jaminkan dalam seruan ini, jika kamu mengerjakan yang demikian, yakni beristighfar dan bertobat itu, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Yakni di dunia Allah jamin dengan karunia-Nya, dengan limpahan karunia. Diumpamakan oleh atau diberi keterangan oleh Imam Qayyim, sesungguhnya seolah-olah setiap hamba memiliki saluran karunia ke langit, seperti saluran pipa. Bila ia beristighfar, sesungguhnya saluran ini dibersihkan dari kotoran dan penyumbat. Yang bila saluran itu bersih dari kotoran yang menyumbatnya, maka karunia terus mengucur dari langit kepadanya.
Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, sampai ajal tiba. Kemudian setelah ajal tiba, maka lanjutan dari ayat ini, dia akan memberikan kepada tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Dibalas kelak di akhirat dengan balasan yang besar. Maka jika kamu berpaling tidak mengamalkan istighfar dan taubat ini, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Kemudian pada ayat berikutnya Bapak Ibu sekalian, surat Nuh ayat 10-12, berkaitan dengan ayat ini saya sampaikan terlebih dahulu apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri adalah seorang ulama tabi'in. Tentang kegersangan bumi. Maka Imam Hasan Al-Basri memberi nasihat, beristighfarlah. Jika ada kekeringan, beristighfarlah. Ada orang lain lagi mengadu kepadanya tentang kemiskinan. Ia ditimpa kemelaratan dan kemiskinan. Nasihat Imam Hasan Al-Basri kepadanya, beristighfarlah. Ada orang lain lagi berkata kepada Imam Hasan Al-Basri ini, doakanlah aku kepada Allah agar Allah memberiku anak. Maka Imam Hasan Al-Basri pun berkata, beristighfarlah. Yang lain lagi datang mengadukan kekeringan kebunnya. Imam Hasan Al-Basri memberi nasihat padanya, beristighfarlah. Maka seorang sahabatnya, Ar-Rabi bin Sabih, bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri ini. Banyak orang yang mengadu bermacam-macam perkara. Dan Anda selalu memerintahkan, menasehatkan agar mereka semua beristighfar. Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri memberi jawaban atas pertanyaan sahabatnya ini, Ar-Rabi bin Sabih. Imam Hasan Al-Basri menjawab, aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri, tetapi sungguh Allah yang telah berfirman dalam surat Nuh ayat 10-12. Firman Allah sebagai berikut. Dalam surat Nuh yang dijadikan sandaran oleh Imam Hasan Al-Basri tadi dalam memberikan nasihat atas pengaduan orang-orang yang datang kepadanya memohon doa. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, istighfarlah kamu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Niscaya Dia Allah, jika kamu mohon ampun padanya dan Allah mengampunimu, Ia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, membanyakkan hartamu, membanyakkan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, serta mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Inilah yang Allah janjikan dalam firman-Nya surat Nuh ayat ke-10 dan 12 berkaitan dengan manfaat amalan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan ini ayat ini yang dijadikan tadi dalih oleh
Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya berkaitan dengan pertanyaan orang-orang di sekitarnya atau murid-muridnya yang menginginkan penyelesaian atau ada jalan keluar, maka Imam Hasan Al-Basri selalu menjawab, beristighfarlah yang banyak. Kemudian juga dalam surat Hud, Allah menjanjikan bagi amalan istighfar ini. Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Ini astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat lebat atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Allah akan tambahkan kesehatan, Allah tambahkan kekuatan dengan amalan istighfar. Sekali lagi Allah berfirman surat Hud ini, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat lebat atasmu. Ini adalah bentuk membuka pintu karunia, pintu rahmat Allah. Dan dia akan menambahkan kekuatan kepadamu. Selanjutnya dalam hadis Nabi SAW menguatkan apa yang Allah telah firmankan tadi dengan penjelasan lebih rinci. Nabi bersabda, man aksharal istighfar, siapa saja yang memperbanyak atau membiasakan diri dengan istighfar, Allah akan menjadikan jalan keluar baginya pada setiap kesulitan, memberi pemecahan pada setiap kebingungan, serta memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Pesan Nabi SAW dalam hadis sahih Abu Daud ini memotivasi kita untuk banyak istighfar, karena dengannya, dengan amalan istighfar, Allah akan membukakan pintu-pintu karunia baik di dunia maupun di akhirat. Inilah jalan untuk meraih derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih terbukanya pintu karunia Allah baik untuk hambanya di dunia maupun di akhirat. Allah pun menjaminkan dalam Al-Quran, siapa yang beristighfar, Allah tidak akan mengazabnya. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-33, Allah berfirman, khususnya di bagian kalimat akhir dari ayat ini, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka, mengazab hambanya sedang hambanya itu meminta ampun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, bila hambanya beristighfar, Allah tidak akan menghukumnya, tidak akan mengazabnya, tidak akan menimpakan musibah azab kepadanya. Kita diingatkan pula di dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa memohon karunia Allah berupa kekuasaan kerajaan yang besar. Diabadikan dalam surat Shad ayat 34-35, sebelum Nabi Sulaiman memohon karunia besar berupa kerajaan ini, Nabi Sulaiman mengawalinya dengan istighfar. Seperti diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim yang saya sampaikan tadi, bahwa istighfar itu adalah pembuka karunia Allah. Kalau ada saluran, boleh jadi dengan dosa kita tertutup saluran karunia itu,
yang dengan istighfar seperti membersihkan saluran itu. Bila sudah bersih, maka kita mohon kepada Allah, Allah akan karuniakan, akan kabulkan apa yang kita minta. Nabi Sulaiman memanfaatkan wasilah ini. Dalam surat Sad di Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat dan berdoa, berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku. Nah, ini istighfarnya. Istighfar Nabi Sulaiman. Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku. Setelah minta ampun, dan kemudian Nabi Sulaiman memohon, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku. Sesudah dia mohon ampun, memohon kepada Allah dianugerahi kerajaan. Dan Allah kabulkan doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Inilah khasiat amal memohon ampun, yakni istighfar dan bertobat. Juga diabadikan pula dalam Al-Quran tentang istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Kita ketahui Nabi Yunus ini diperintah oleh Allah berdakwah pada kaumnya di satu kota. Kemudian Nabi Yunus dihalangi, ditentang oleh kaumnya. Sehingga Nabi Yunus kemudian meninggalkan kaumnya. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, ia menemui suatu kesulitan, yaitu dia ditelan ikan besar di tengah laut. Maka di dalam perut ikan itu Nabi Yunus memohon ampun kepada Allah atas kehilafannya, di mana Allah menginginkan Nabi Yunus tetap bersabar berdakwah pada kaumnya. Tapi Nabi Yunus saat itu merasa kesal, marah kepada kaumnya, dan meninggalkan kaumnya. Kemudian Allah SWT uji Nabi Yunus dengan ditelan ikan besar itu. Tapi kemudian Nabi Yunus beristighfar, mohon ampun, dan Allah selamatkan beliau. Diabadikan kisah ini dalam surat Al-Anbiya 8788. Allah berfirman yang artinya saya bacakan terjemahannya. Dan ingatlah kisah Zunnun, yakni Nabi Yunus. Gelar Nabi Yunus adalah Zunnun. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, yakni meninggalkan kaumnya. Lalu ia menyangka bahwa kami Allah tidak akan mempersempitnya, yakni menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap di dalam perut ikan di tengah laut yang dalam, bahwa tidak ada selain engkau. Maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zalim. Ini doa Nabi Yunus dalam bacaan bahasa Al-Qur'annya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah bacaan istighfar atau taubat, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Arti orang-orang yang berdosa. Maka dijawab oleh Allah, maka kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Allah menyelamatkan Nabi Yunus, dan disampaikan dalam ayat ini,
karena Nabi Yunus punya kiat mohon ampun. Permohonan ampunnya yang dizikirkan dalam lafaz la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apabila kita menemui satu kesulitan, ya, tidak ada jalan keluar, seolah-olah sudah tertutup jalan keluar, jangan berputus asa. Nabi Yunus berada di perut ikan besar di tengah lautan yang dalam, secara akal mustahil bisa selamat. Tapi bila Allah menghendaki, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, Allah tinggal berkata jadi apa yang dikehendakinya, maka terjadilah apa yang dikehendakinya. Allah perintahkan pada ikan yang menjadi makhluknya Allah untuk digiring oleh para malaikatnya, pergilah ke pantai, maka ia pun pergi ke pantai. Sesampainya di pantai, muntahkan isi perutmu, dimuntahkan isi perutmu, isi perut ikan itu, dan keluarlah Yunus atau Nabi Yunus dari perut ikan besar itu di pantai. Maka selamatlah Nabi Yunus alaihissalam. Sekali lagi, kalimat zikir yang Nabi Yunus jadikan wasilah untuk keselamatan dirinya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini tergolong kalimat istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi kita hamba yang beriman diingatkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dari memperoleh jalan keluar dari Allah atas kesulitan dan kesusahan. Semuanya di sisi Allah bisa diatasi. Tinggal kita bersandar kepada Allah, dan salah satu pintu masuk untuk mendapatkan dibukanya pintu karunia dunia dan akhirat adalah istighfar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yaitu dengan berbuat dosa. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Maka ada makna terselubung dalam ayat ini. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, maka hendaklah kamu mohon ampun dari dosa. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha. Adapun berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita telah komit untuk meraih karunia besar dan derajat-derajat tinggi di sisi Allah dengan cara memperbanyak memohon ampun, maka ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mohon ampun dan bertobat. Yang pertama, untuk dosa-dosa kesyirikan, hendaknya kita bertobat, yakni mengingat perbuatan yang pernah kita lakukan dari perbuatan syirik itu, dan berniat tidak melakukannya kembali. Bila telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut bentuk kesyirikan atau salah satu bentuk kesyirikan. Adapun yang belum kita ketahui, kita mohon ampun dari kesyirikan-kesyirikan yang tidak kita sadari. Dari amal kesyirikan, dosa syirik ini Bapak Ibu, mungkin ada dua kategori. Kategori pertama, kita belum tahu bahwa itu dosa syirik. Kategori kedua, kita terpeleset, ya.
kita tahu, kemudian tetap kita melakukannya. Semisal kita sudah tahu datang ke dukun itu bentuk kesyirikan. Meminta doa, ya, meminta dengan cara berdoa di makam itu kesyirikan. Meminta kepada Nyai Roro Kidul adalah kesyirikan besar. Meminta kepada Dewi Sri adalah kesyirikan besar. Nah, ini bentuk-bentuk amal-amal kesyirikan. Meminta kepada pawang hujan adalah kesyirikan. Bentuk kesyirikan, dosa besar. Karena mereka minta bantuan kepada jin. Nah, ini semua dosa-dosa kesyirikan. Kalau kita mengetahui bahwa ini dosa syirik, dan mungkin di antara kita terhilaf, terpeleset pada masa yang lalu melakukan hal-hal semacam ini, maka kita bertobat dengan menyebutkan, kalau masih ingat, ya Allah, ampunilah saya atas hilaf salah saya, ya, melakukan dosa kesyirikan semacam itu. Maka insya Allah taubat dan dosa pengampunan ini diterima oleh Allah. Kemudian untuk yang tidak kita sadari, kita sudah lupa dan sebagainya, kita sebut saja, ya Allah, ampunilah saya dari kesalahan saya yang masuk kategori kesyirikan yang saya tidak sadari. Boleh jadi dahulu kita tidak sadar, atau kita melakukannya kita telah lupa. Kita mohon secara khusus dari dosa kesyirikan. Nabi SAW mengajarkan satu doa khusus terkait dengan kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usrika bika wa ana a'lamu wastaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang saya ketahui. Mungkin secara umum demikian bisa disebut apa yang kita pernah lakukan dari dosa-dosa kesyirikan. Dan saya mohon ampun kepadamu, ya Allah, terhadap kesyirikan yang tidak saya ketahui. Kita melakukan perbuatan, tapi kita nggak tahu bahwa itu bentuk kesyirikan. Nah, ini di antara cara kita bermohon ampun dan bertobat kepada Allah, khusus untuk kesyirikan, karena dosa syirik adalah dosa yang paling besar, dan dia hanya dapat diampunkan Allah apabila kita bertobat secara khusus terkait dengan dosa syirik ini, baik yang kita ketahui atau kita sadari itu dosa syirik, maupun kita tidak mengetahuinya, tapi kita berlindung kepada Allah dari dosa kesyirikan yang kita tidak ketahui. Kemudian cara kedua dalam memohon ampun kepada Allah adalah dengan cara banyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah lalu beristighfar terhadap dosa-dosa mereka. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nah, itu adalah cara kita memohon ampun dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang memerintahkan kita bertobat atau beristighfar. Dalam surat An-Nur Allah berfirman, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung dan berjaya. Dalam surat At-Tahrim, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan cara taubatan nasuha, tobat yang benar-benar murni dan tulus, ikhlas. Memang kita mohon maaf dan ampunan dari Allah SWT dan tidak mengulang
keburukan yang kita terpeleset. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai umat manusia, beristighfar dan bertobatlah kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Beristighfar dan bertobatlah kepada Allah. Sungguh aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Padahal kita sudah maklum. Nabi SAW adalah hamba yang maksum. Dijaga oleh Allah dari keterpelesetan dosa. Itu pun beliau mengajarkan kepada kita tentu apa yang Nabi lakukan untuk memberikan contoh kepada umatnya. Agar mentoladaninya dengan cara beristighfar. Setiap hari kata Nabi, aku 100 kali. Jadi disunnahkan kita beristighfar sehari ini 100 kali. Silahkan kita baca di pagi hari, boleh di siang hari, boleh sore hari, boleh malam hari. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, itu bacaan istighfarnya yang sempurna. Boleh juga astagfirullah, 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 astagfirullah kalau ingin lebih ringkas. Tapi kalau kita dalam keadaan ringan waktunya adalah astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau kalimat istighfar yang lain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian yang ketiga, tadi dengan banyak melafadzkan zikir istighfar dan taubat. Yang ketiga, untuk mendapatkan ampunan Allah caranya mengerjakan amal-amal kebaikan yang khusus disebutkan oleh dalil baik Al-Quran maupun hadis sebagai wasilah pengampunan dosa. Sebagai wasilah pengampunan dosa. Yang dengan melakukan amal itu Allah akan mengampuni dosa. Sebagai contoh diantaranya amalan sholat. Rasulullah SAW bersabda, sholat fardu 5 waktu sehari itu menjadi wasilah untuk diampunkannya dosa-dosa. Nabi bersabda, bagaimana menurut kalian seandainya ada sebuah sungai dengan airnya yang sangat jernih di depan pintu rumah seorang dari kalian, di mana ia selalu mandi di sungai itu 5 kali setiap hari? Apakah mungkin masih akan tersisa kotoran di tubuhnya meskipun hanya sedikit? Para sahabat pun menjawab, tentu saja tidak akan tersisa sedikit pun kotoran di tubuhnya. Dia menjadi bersih karena mandinya 5 kali sehari. Nabi kemudian berujar, nah begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa bagi yang melakukan sholat 5 waktu. Allah melalui nabinya telah menetapkan sholat 5 waktu bagi hamba yang beriman adalah fardu ain dan dia bagian dari rukun Islam yang 5. Sehingga insya Allah kita bersyukur kepada Allah. Allah telah karuniakan kita keimanan, Allah telah karuniakan kita kekuatan dan kesempatan untuk istiqomah menjaga sholat 5 waktu kita. Setiap hari kita menjaganya. Alhamdulillah sejak dahulu kita menjaga. Semoga dengan perumpamaan dari Nabi SAW menghapuskan dosa-dosa ini seperti orang yang sedang mandi 5 kali sehari dengan sholat 5 waktu itu. Kita berharap semoga Allah telah menggugurkan hilaf, salah, dan dosa kita. Inilah wasilah penting dalam mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu sholat 5 waktu.
Yang kedua adalah puasa Ramadan. Nabi SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar keimanan dan pengharapan akan pahala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Allah ampunkan dosa orang yang berpuasa karena iman dan keikhlasan. Ini amal yang kedua yang disebutkan sebagai wasilah. Dengan amal-amal itu bila ditegakkan, Allah menghapuskan dosa. Kemudian haji dan umroh. Dalam hadis disebutkan, barang siapa berhaji ke Baitullah, lalu tidak melanggar larangan haji dan tidak berbuat dosa atau maksiat, maka ia akan kembali bersih dari dosa seperti saat baru dilahirkan oleh ibunya. Inilah di antara wasilah pengampunan dosa dengan amal soleh, yaitu ibadah haji. Selain sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan ibadah haji, serta ibadah umroh. Berikutnya, wasilah untuk mendapatkan ampunan adalah istiqomah dalam ketauhidan. Komit untuk tidak melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan. Nabi SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi ini, Allah berfirman, wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa hampir sepenuh isi bumi, lalu kamu menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku pun akan mendatangimu dengan ampunan sebesar itu pula. Allah mengampuni dengan ketauhidan, komit kita untuk hanya mengesahkan Allah SWT. Kita ingat kalimat talbiyah yang mengiringi saat kita ibadah umroh atau saat kita ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika lak labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Sesungguhnya segala kenikmatan yang aku terima, segala pujian hanya untukmu ya Allah. Segala kekuasaan bersumber darimu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Labbaik la syarika lak labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sungguh aku mengakui tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Engkaulah Tuhan semesta alam yang esa. Qul huwallahu ahad. Engkau esa ya Allah. Itulah di antara ucapan komit tauhid yang dengannya Allah mengampunkan dosa-dosa hamba. Kemudian amalan yang berikutnya, bila ada dosa-dosa kita bersangkutan dengan sesama, maka dianjurkan seiring dengan kita memohon ampun, istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, kita pun mohon kemaafan darinya. Kita mohon kemaafan darinya. Yang kecil misalnya saja kita tanpa sengaja mendorong orang, menjatuhkan barang orang misalnya, maka segera kita minta maaf. Bu, Pak, mohon maaf Pak ya. Astagfirullah. Kita mohon ampun sambil meminta maaf dari. Bila kemaafan diberikan olehnya, maka kita telah terampunkan dosa kita. Nabi SAW bersabda, siapa yang pernah menzalimi saudaranya berupa menodai kehormatan
atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaknya ia meminta kehalalannya dari kezaliman tersebut. Hari ini lakukan segera sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham, tidak ada manfaat uang dan harta. Pada saat itu, bila ia mempunyai amal soleh, maka akan diambil seukuran kezaliman yang ia perbuat. Bila tidak memiliki amal kebaikan, maka keburukan saudaranya yang dizalimi itu akan diembankan kepadanya. Dosanya akan diemban kepadanya. Kemudian ia akan digiring ke neraka bila dia surplus dosa. Oleh karenanya di antara jalan memohon atau mendapatkan ampunan Allah untuk amal perbuatan yang terkait dengan kezaliman pada sesama, Nabi menyuruh mintalah maaf kepadanya. Bila kemaafan sulit diperoleh, semisal orang tersebut telah meninggal, yang kita zalimi sudah meninggal atau tidak tahu tempatnya, di mana gerangan dia sekarang, maka hendaklah kita mendoakannya, mendoakan dia khususnya ampunan kepadanya. Seperti sabda Nabi SAW, tebusan hibah adalah engkau memintakan ampun untuk orang yang engkau hibai. Kalau kita ngerasani orang dengan keburukan, ngerasani dengan orang dengan keburukannya, padahal dia tidak melakukannya, maka kita mendoakannya. Karena nggak mungkin kita menyampaikan kepada orang itu, sorry ya, saya tadi hibah ngerasain kamu dengan keburukanmu di depan orang banyak, di depan orang. Mohon maaf. Ya. Tentu tidak mungkin, berat bagi kita mengakui semacam itu. Maka Nabi berpesan dalam hadis yang dinukil oleh Imam Qayyim, cukup bagimu saat seperti itu memohon ampunan untuk orang tersebut. Kita menghibah kepada si X, maka kita berdoa, ya Allah ampunilah si X. Maka itu sebagai kompensasi bagi terhapusnya dosa kita. Kemudian amal berikutnya yang oleh Nabi disampaikan sebagai wasilah untuk penghapusan dosa adalah sedekah. Nabi SAW bersabda yang artinya, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Maka bila kita banyak bersedekah, jangan lupa kita juga sisipkan astagfirullah. Ampunilah saya Allah. Maka insya Allah Allah hapuskan juga dosa-dosa kita. Dan sekali lagi Bapak Ibu, penghapusan dosa kita butuhkan untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah, di surga, dan juga untuk memudahkan berbagai urusan kita di dunia. Itulah di antara banyaknya manfaat dengan amal-amal permohonan ampun dan dihapuskannya dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam Al-Qur'an agar berlomba dalam meminta ampun. Berlomba untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran, wasari'u ila mahfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u, berlarilah, berlombalah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Mendapat ampunan dari Tuhan, berlombalah. Dan mendapat kedudukan surga, berlombalah. Karena di antara jalan untuk mendapatkan kedudukan di tinggi di surga juga melalui banyak bertobat dan istighfar.
Dan bersegeralah kamu dalam ayat tadi mencari ampunan dari Tuhan. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, kemudian disebutkan ciri orang bertakwanya yang berinfak. Tadi berinfak juga akan menghapuskan dosa-dosa. Menahan marah juga menghapuskan dosa, memaafkan juga menghapuskan dosa. Ya, dalam surat An-Nur ayat ke-22. Surat An-Nur ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara amal di mana Allah mengampuni dosa adalah memaafkan dan berlapang dada. Allah berfirman dalam surat ke-24 ayat ke-22, saya tidak munculkan di layar, saya akan bacakan saja terjemahannya. Dan janganlah orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya atau orang-orang miskin atau orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka Allah mengampunimu? Nah, ini bonusnya. Apakah kamu tidak suka Allah mengampunimu? Pasti kita akan menjawab, suka ya Allah. Jika engkau suka Allah mengampunimu, maafkanlah dan berlapang dadalah atas gangguan orang lain. Maafkanlah, berlapang dadalah atas gangguan orang lain dan tetap berinfak. Allah akan mengampunimu. Inilah di antara jalan untuk kita berlomba agar memperoleh ampunan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu melalui jalan berinfak, menahan marah, dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Juga Bapak Ibu sekalian, jangan kita lupakan, selain kita memohon ampun untuk diri kita, kita juga diberikan jalan untuk bisa menghapuskan dosa orang lain, termasuk atau terutama orang tua kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat seorang hamba yang soleh ke dalam surga. Maka hamba itu berkata, wahai Tuhanku, dari mana aku mendapatkan derajat semacam ini? Derajatnya ditinggikan oleh Allah. Padahal si hamba merasa tidak punya amalan-amalan sebesar itu yang setara dengan derajatnya yang didapatkan. Allah menjawab, dengan permohonan ampun yang dimintakan oleh anakmu. Dengan permohonan ampun yang dimintakan oleh anakmu. Jadi ketika kita berdoa, ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya. Ampunilah ya Allah hilaf salah kedua orang tua saya ya Allah. Terus jangan dilupakan setiap selesai sholat, doakan mereka. Walaupun mereka telah tiada, Allah akan mengangkat derajatnya dengan ampunan yang Allah berikan atas doa-doa kita. Demikian pula sahabat, kerabat kita doakan. Dan itu mencakup dengan doa Rabbana fir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, baik yang hidup maupun yang telah wafat. Jadi mendoakan orang lain, terutama kedua orang tua, keluarga, adalah amal-amal
yang besar nilainya di sisi Allah, yang dengannya kita mengangkat derajat orang lain di sisi Allah. Dan sebagaimana pernah kita sampaikan, siapa yang mensupport kebaikan pada seseorang untuk memperoleh kebaikan dari Allah, maka ia mendapatkan hal yang sama. Bila kita memohonkan ampun kedua orang tua, bukan saja orang tua yang terangkat, tapi diri kita pun yang mendoakannya dapat pahala yang sama, dapat manfaat yang sama, juga terangkat derajat kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan satu doa istighfar. Selain tadi ada istighfar astaghfirullahaladzim, ada astagfirullah saja boleh, ada astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih boleh, ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, doa istighfarnya Nabi Yunus. Ada doa istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan berbagai macam istighfar yang lain. Ada satu doa istighfar penting yang diajarkan Nabi, sehingga Nabi pun menyebutkan sebagai istighfar yang paling baik. Jadi yang menyebut istighfar yang paling baik adalah Nabi langsung dalam sabdanya. Nabi bersabda, sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah seorang hamba mengucapkan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa antas khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala hadika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Boleh istighfar ini kita baca. Setiap hari jangan sampai melupakan sayyidul istighfar. Paling tidak menjelang tidur kita mengucapkannya, atau di pagi hari kita mengucapkannya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian denganmu dan janji darimu, yakni berusaha selalu taat padamu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-nikmat darimu kepadaku, ya Allah. Aku mengakui nikmat darimu kepadaku, ya Allah. Aku mengakui dosa-dosaku kepadamu, ya Allah. Ampunilah aku, ya Allah. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Inilah sayyidul istighfar. Doa istighfar yang terbaik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dengan cara-cara amalan itu juga yang terakhir adalah kita komit kalau menyadari satu amalan itu adalah dosa. Kita komit untuk tidak mengerjakannya. Kalaupun terkerjakan sebagai manusia adalah bentuk keterpelesetan, ketidaksengajaan, tidak dalam perancangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, yakni dosa-dosamu yang kecil, dan akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni surga. Jadi kita komit tidak mengerjakan saja, Allah sudah mengapresiasi dihapuskannya dosa-dosa yang lain.
khususnya menghindari dosa kesyirikan, dosa kedurhakaan, ya, dosa meninggalkan sholat, dosa meninggalkan puasa, mengabaikan puasa Ramadan. Jadi hal yang rukun, yang wajib-wajib besar itu kita komit tidak meninggalkannya, itu perintah wajib. Dan untuk dosa-dosa besar kita juga menghindarkannya dengan komitmen itu, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa lain. Masih ada tambahan lagi dari amal-amal yang ringan yang bisa menjadi penghantar penghapusan dosa. Puasa di hari Arafah. Nabi SAW bersabda, puasa di hari Arafah dapat menghapuskan dosa tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Maka puasa hanya 1 hari, 9 Dzulhijjah, sebelum Idul Adha, itu puasa Arafah, bukan bagi yang haji. Bagi yang haji tidak ada puasa Arafah, tapi yang tidak berangkat haji, dia disunnahkan untuk puasa Arafah 1 hari ini. Keberkahan atau manfaatnya, Allah menghapuskan dosanya setahun yang lalu.